kasih. Kasus Amarjoni ya, sangat menarik sekali untuk diperbincangkan para praktisi hukum. Nah, saya juga mengkomentari ini tentang kasus Amarjoni di persidangan sebagai praktisi hukum, yang mana hukum acara sudah berjalan. Ya, yang awalnya dulu sidangnya secara online, yang mana Amarjoni itu eh, di Nusa Kambangan dan sekarang sudah offline. Ya, jadi mungkin ini masukan-masukan para praktisi hukum, pengacaranya, dan orang-orang akademis, sehingga majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan para terdakwa itu di persidangan. Nah, menyikapi tentang perbedaan keterangan antara terdakwa dan saksi-saksi dengan penyidik yang dihadirkan. Penyidik saksi perbalisan. Saksi perbalisan ini adalah orang-orang yang melakukan pemeriksaan pada saat penyidikan. Nah, kemudian ada perbedaan pendapat, ada perbedaan keterangan yang di persidangan. Nanti tetap majelis hakim yang punya penilaian, majelis hakim yang akan memberikan putusan, majelis hakim yang akan memberikan pertimbangan hukumnya. Nah, apabila Amarjoni ya meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan jaksa menghadirkan CCTV, itu adalah haknya terdakwa, ya kan? Hanya kembali kepada majelis hakim. Kalau majelis hakim sudah berpikir atau berpendapat atau punya keyakinan bahwa tidak perlu dihadirkan CCTV, bahwa ini memang ada kelalaian yang dilakukan oleh penyidik, maka majelis hakim nanti memerintahkan agar Amarjoni terbebas dari perkara ini. Tapi kalau misalnya majelis hakim belum yakin, ya kan, dia mungkin perintahkan jaksa untuk menghadirkan CCTV. Karena proses untuk menghadirkan CCTV itu kan tinggal cabut aja itu apanya. Bukan CCTV yang dibongkar, dibawa begitu, tidak. Tinggal memorinya aja. Dilihat tanggal berapa waktu pemeriksaan, tanggal berapa pada saat memasukkan barang bukti tersebut, ganja dan narkoba, dan siapa pelakunya. Itu yang saya katakan beberapa wawancara yang lalu, hadirkan saja CCTV-nya. Nah, kemudian kalau persoalan ada pemberian uang misalnya dan lain-lain, nah itu nanti harus dibuktikan juga di persidangan. Karena di persidangan itulah sebebas-bebasnya memberikan keterangan. Kalau di penyidikan itu wajar-wajar saja. Orang mau mengatakan tertekan, orang mengatakan menekan, orang mengatakan ada iming-iming atau bujuk rayu atau melakukan pemaksaan. Nah, di sana kan ada pengacaranya. Setiap terdakwa yang ancaman hukumannya 5 tahun, apalagi narkotika, wajib ada pengacaranya. Apabila tidak mampu, wajib negara menyediakan pengacaranya. Saya pikir Amarjoni kalau misalnya memang yakin bahwa dia ditekan, pada saat itu tidak ada pengacaranya, sampaikan ke majelis hakim. Pada saat itu saya tidak ada pengacara yang mulia. Nah, tapi kalau ada pengacaranya, minta yang mulia kepada yang mulia untuk menghadirkan pengacaranya yang mendampingi pada saat itu. Ya kan, nanti kan ada namanya saksi yang meringankan. Nah, kalau nanti pengacara yang mengatakan bahwa yang benar pada saat itu ada penekanan, ya tapi saya pikir jarang ya. Penyidik itu ketika ada pengacara dia nggak berani melakukan penekanan. Tapi kalau misalnya nanti ternyata memang Amarjoni ketika diperiksa di penyidikan tidak menggunakan pengacara, ini adalah pelanggaran hukum. Ahmad juga sudah bilang bang, saat di BAP dan teman rekannya tidak ada sama sekali pendampingan pengacara, itu yang membuat ya nggak boleh dong. Ini kan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini kan sudah diatur oleh undang-undang, ada KUHP. Harus ada pengacara, wajib. Apabila tidak mampu bayar pengacara, maka negara yang menyiapkan. Begitu. Dan setelah yang dia di BAP tersebut dengan teman-temannya, sehari kemudian langsung dia diterbangkan ke Nusa Kambangan. Iya, justrunya itu kita melihat ya indikasi ada permainan. Dari awal kan saya katakan ada permainan indikasinya. Jadi kenapa lagi berkilah dan segala macam? Karena memang saya mendengarkannya itu ada barang buktinya banyak, tapi tidak ada barang bukti. Ya kan, hanya pengakuan daripada lisan. Pengakuan tersangka itu tidak masuk di dalam ranah bukti, kecuali keterangan terdakwa di persidangan karena dia disumpah. Pengakuan itu kan bisa saja dia dipaksa, dibujuk rayu. Nah, dibujuk rayu mungkin dijanjikan nanti kamu saya kasih 1 miliar, 2 miliar, nggak usah buka lah kartunya. Dan kemudian juga Amarjoni kan sudah menyampaikan tentang dia minta perlindungan dari LPSK dan kemudian dia menjadi justice collaborator. Saya pikir itu dikabulkan dulu oleh pihak LPSK supaya bisa betul-betul terlindungi begitu. Tapi sampai sekarang ini belum dapat lampu hijau atau respon dari LPSK bang untuk Amarjoni menjadi justice collaborator untuk membongkar. Dia bilang ini membongkar praktek peredaran narkoba. Iya, jadi begini. Jadi pengacara juga atau siapa
keluarganya Ahmad Joni harus aktif ke LPSK, datang ke sana. Saya juga seperti Lahat kan sudah mendapatkan perlindungan hukum pada klien saya, karena saya datang ke sana nanti ditanya oleh pihak LPSK seperti apa sih, ancamannya seperti apa. Kalau misalnya masuk akal mereka proses 30 hari, nah nanti akan mereka keluarkan. Bahkan sampai ganti rugi pun LPSK itu akan mengeluarkan uang untuk ganti rugi itu dari negara, begitu. Jadi saya pikir harus telusuri ke LPSK, serius gitu kan. Jadi jangan hanya surat saja, tapi kuasa hukum atau pihak keluarga datang langsung ke LPSK supaya nanti LPSK tahu bahwa ini but perlu dilindungi atau tidak. Begitu. Bang, berarti bisa dibilang dari abang bilang kalau Ahmad Dhani tidak ada pengacara, tidak punya pengacara, bisa dibilang Ahmad Dhani bisa dijadikan sebagai kambing hitam atau tumbal bang, bagi mafia besar yang di belakangnya gitu. Wah, bisa jadi indikasinya seperti itu, tapi kan itu kan harus dibuktikan. Ahmad Joni sampaikan saja bahwa tekanan, kemudian ada nggak dia pernah mendengar bahwa ini adalah untuk menumbalkan dia karena ada bandar besar di belakangnya. Buka aja di persidangan. Kalau kita membuka sebuah kebenaran itu kita nggak pernah takut dengan siapapun, ya kan? Itu aja kunci. Tapi kalau hanya berasumsi, ya kan, kemudian indikasi itu kan susah juga. Jadi memang mumpung di persidangan ini dia sampaikanlah itu langsung kepada majelis hakim karena itu menjadi catatan hakim. Karena saat awal dia ditangkap sih kan dia oleh pihak penyidik tersebut, pihak oknum penyidik tersebut bilang kan ada sekitar 10 orang. Nah, oknum penyidik tersebut bilang, Amar ini teman-teman kamu kalau mau bebas kasih kita sekitar 30 per orang. Jadi kan total 300 juta kan. Dia bilang lah kok begini, saya nggak ngerasa make, nggak ngerasa ngedarin dan sebagainya. Itulah yang dia tadi bilang bang, dia merasa dilindungi. Dia rasa kambing hitam. Dia harus bayar teman-temannya, sedangkan teman dia juga nggak kenal teman-temannya di dalam, nggak terlalu kenal gimana. Wah, ya itu memang kalau memang ada Amar itu sendiri pernyataan dari Amar ya. keterangan seperti itu kan tentu nanti hakim akan meneliti lagi ya atau menelaah lagi. Hakim kan tentu bisa menanya lebih dalam lagi kepada saksi yang lain. Kemudian ya itu tadi salah satu yang di mana pada saat itu diminta 30 juta satu orang. Apakah ada rekaman, apakah ada CCTV yang memperlihatkan oknum ya yang meminta uang tersebut, di mana lokasinya, di jam berapa, kemudian apakah itu di kantornya atau di dalam tahanan atau lagi diajak keluar, ya kan? Misalnya diajak keluar entah ke warung, entah ke diskotik segala macam mereka bicarakan di sana kan bisa saja. Kita kan nggak pernah memantau. Jangan-jangan malam-malam jam 2 malam mereka diajak keluar, ya kan sama sipir oknum ya kan? Jadi bisa saja begitu. Jadi sampaikan saja di jam berapa, kapan, melalui apa permintaannya, apakah surat, apakah SMS atau langsung disampaikan. Dan kemudian siapa yang mendengar? Ini kan kita negara kita ini kan menggunakan hukum positif ya. Hukum positif itu memang fakta. Jadi tidak bisa mengada-ngada karena kalau memberikan keterangan bohong maka nanti hakim akan menilai malah harusnya bebas menjadi dihukum begitu barangkali.